Di tengah hiruk-pikuk aula pernikahan yang megah di Jakarta, Maya tiba-tiba muncul di pintu masuk, memegang amplop berisi bukti yang bisa menghancurkan segalanya, menyebabkan Aisyah, pengantin wanita yang baru saja mengucapkan sumpah, pucat pasi dan kerumunan keluarga bergemuruh dalam kebingungan. Kehadiran Maya, mantan kekasih Aisyah yang hilang selama 2 tahun, bukan hanya mengacaukan upacara, tapi juga membongkar rahasia yang selama ini Aisyah kubur dalam-dalam, membuat calon suaminya, Rian, mempertanyakan segala yang ia tahu tentang istrinya yang baru. Semua mata tertuju pada keduanya, dan dalam sekejap, mimpi pernikahan sempurna berubah menjadi mimpi buruk yang tak terelakkan. Aisyah menatap Maya dari altar, jantungnya berdegup kencang seperti drum perang. Bagaimana bisa wanita itu muncul sekarang, setelah semua yang telah ia lakukan untuk melupakannya? 2 tahun lalu, Maya pergi tanpa pamit, meninggalkan Aisyah sendirian di apartemen kecil mereka di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Saat itu, Aisyah merasa dunia runtuh. Mereka telah bersama selama 3 tahun, menyembunyikan hubungan mereka dari keluarga yang konservatif. Aisyah, anak tunggal dari keluarga Muslim taat asal Bandung, selalu merasa terjebak antara cinta sejatinya dan ekspektasi masyarakat. Maya, dengan semangat bebasnya, adalah angin segar yang membuat Aisyah merasa hidup. Tapi ketika Maya memilih pergi ke luar negeri untuk bekerja, meninggalkan catatan singkat yang bilang aku butuh ruang, Aisyah hancur. Ia menangis berhari-hari, menolak makan, dan akhirnya, di bawah tekanan ibunya, memutuskan untuk berubah. Ibu bilang, ini cuma AC, Aisyah. Kamu harus menikah dengan pria baik-baik, kata ibunya saat itu, sambil memeluknya erat. Aisyah, yang saat itu berusia 23 tahun, merasa tak punya pilihan. Di Indonesia, di mana pernikahan heteroseksual adalah norma, dan komunitas seringkali menghadapi diskriminasi, Aisyah memilih jalan aman. Ia bertemu Rian melalui perjodohan keluarga. Rian, seorang insinyur berusia 28 tahun, tampan dan sopan, adalah impian setiap orang tua. Mereka bertunangan dalam waktu singkat, dan Aisyah meyakinkan dirinya bahwa ini adalah jalan keluar dari rasa sakitnya. Tapi di malam-malam sepi, bayangan Maya selalu kembali, membuatnya bertanya-tanya apakah ia benar-benar bisa melupakan. Kembali ke hari pernikahan, Maya berjalan maju, melewati barisan tamu yang berbisik-bisik. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dan celana hitam, rambut pendeknya yang dulu Aisyah suka sisir dengan jari-jarinya kini tampak lebih kusut. Aisyah, kita perlu bicara, katanya dengan suara tegas, tapi matanya lembut, penuh penyesalan. Rian, yang berdiri di samping Aisyah, memegang tangannya erat. Siapa dia, tanyanya, nada suaranya campur antara marah dan bingung. Aisyah merasa dunia berputar. Ia ingat bagaimana ia mulai berubah setelah Maya pergi. Ia bergabung dengan kelompok dukungan agama, membaca buku-buku tentang penyembuhan orientasi seksual, dan bahkan berkonsultasi dengan psikolog yang direkomendasikan keluarganya. Semua itu untuk menekan perasaannya terhadap wanita. Tapi sekarang, dengan Maya di depannya, semua usaha itu terasa sia-sia. Maya menyerahkan amplop itu kepada Aisyah. Ini bukti bahwa kamu tidak pernah benar-benar berubah. Aku punya email-email kita, oto-oto, dan catatan harianmu yang kau kirim padaku sebelum aku pergi. Tamu-tamu mulai bergumam lebih keras. Ibu Aisyah berdiri dari kursinya, wajahnya merah padam. Apa ini? Keluar dari sini, serunya. Tapi Maya tak bergeming. Ia menatap Aisyah langsung. Aku pergi karena aku takut, Aisyah. Takut dengan tekanan dari keluargamu, dari masyarakat. Tapi aku kembali karena aku tahu kamu melakukan ini untuk menyenangkan orang lain, bukan dirimu sendiri. Aisyah merasa air mata mengalir di pipinya.
Ia ingat malam terakhir mereka bersama, ketika Maya bilang ia mencintainya lebih dari apapun, tapi pagi harinya, Maya hilang. Itu adalah pengkhianatan terbesar dalam hidupnya. Rian menarik Aisyah ke samping. Katakan padaku ini bohong, bisiknya. Aisyah tak bisa menjawab. Pikirannya melayang ke masa lalu ketika ia pertama kali bertemu Maya di kampus Universitas Indonesia. Maya adalah mahasiswa seni yang berani, selalu berbicara tentang hak-hak di tengah lingkungan yang konservatif. Aisyah, yang belajar hukum, tertarik pada keberaniannya. Pertemuan pertama mereka di KAI kampus berubah menjadi percakapan panjang tentang mimpi dan ketakutan. Tak lama mereka jatuh cinta. Tapi cinta itu datang dengan harga, sembunyi-sembunyi dari teman, berbohong pada keluarga, dan selalu khawatir akan penolakan. Ketika Maya pergi, Aisyah merasa itu adalah hukuman atas pilihan mereka. Sekarang, di aula itu, Aisyah harus memutuskan. Apakah ia akan melanjutkan pernikahan ini, atau menghadapi kebenaran? Ibu Rian mendekat, wajahnya penuh kemarahan. Ini pasti salah paham. Aisyah, katakan saja dia pembohong. Tapi Aisyah tahu Maya tidak bohong. Bukti di amplop itu nyata. Ia membuka amplop dengan tangan gemetar, melihat foto mereka berdua di pantai Bali, tersenyum bahagia. Ada juga pesan teks yang ia kirim ke Maya setelah perpisahan, aku masih mencintaimu, tapi aku harus berubah demi keluarga. Rasa malu membanjiri dirinya. Bagaimana ia bisa menipu Rian seperti ini? Rian adalah pria baik, tapi ia tak pernah mencintainya seperti ia mencintai Maya. Maya mendekat lebih dekat. Aisyah, ingat apa yang kita janjikan. Kita akan hidup jujur, meski dunia menentang. Aisyah merasa konflik batin membara. Di satu sisi, ada keluarganya yang mengharapkan cucu dan kehidupan normal. Di sisi lain, ada hatinya yang selalu memanggil nama Maya. Tamu-tamu mulai berdiri, beberapa keluar ruangan. Pastor yang memimpin upacara terlihat bingung. Kita lanjutkan atau, tanyanya ragu. Aisyah menoleh ke Rian. Makan aku, katanya pelan. Rian melepaskan tangannya, wajahnya penuh kecewaan. Kau seharusnya bilang dari awal. Ia berjalan pergi, meninggalkan Aisyah sendirian di altar. Maya memeluk Aisyah, tapi Aisyah mendorongnya menjauh. Kenapa sekarang? Kenapa kau kembali setelah menyakitiku? Maya menunduk. Aku takut kehilanganmu selamanya. Aku dengar kau akan menikah dari teman kita. Aku harus datang. Aisyah merasa marah bercampur rindu. Ini adalah awal dari badai yang lebih besar. Keluarganya tak akan pernah memakan. Masyarakat akan menggosipkan. Tapi untuk pertama kalinya, Aisyah merasa bebas. Bebas dari kepura-puraan. Tapi harga yang harus dibayar. Itu baru permulaan. Setelah kejadian di aula pernikahan, Aisyah meninggalkan tempat itu dengan Maya, meninggalkan Rian dan keluarganya dalam kebingungan. Mereka naik taksi ke apartemen lama Aisyah di Kemang, tempat di mana segalanya dimulai. Udara di dalam taksi tebal dengan ketegangan, Aisyah tak bisa berhenti menatap Maya, mencari jawaban atas pengkhianatan 2 tahun lalu. Kenapa kau pergi tanpa kata? Tanya Aisyah akhirnya, suaranya parau. Maya menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu Jakarta yang berkelip. Aku takut, Aisyah. Keluargamu mulai curiga. Ibumu meneleponku sekali, bilang aku pengaruh buruk. Aku pikir pergi adalah cara terbaik untuk melindungimu. Aisyah tertawa pahit. Melindungiku. Kau menghancurkanku. Di apartemen, Aisyah membanting pintu. Ruangan itu masih sama seperti dulu, oto-oto mereka di dinding, buku-buku seni Maya di rak. Aisyah merasa waktu mundur. Aku mencoba melupakanmu.
Aku bergabung dengan kelompok terapi, berpura-pura aku sembuh. Semua karena kau pergi. Maya duduk di soa, wajahnya penuh penyesalan. Aku bekerja di Singapura, mencoba lupa juga. Tapi setiap hari, aku memikirkanmu. Ketika aku dengar kau bertunangan, aku tahu aku harus kembali. Aisyah berjalan mondar-mandir. Konflik batinnya semakin dalam. Ia mencintai Maya, tapi pengkhianatan itu meninggalkan luka. Bagaimana ia bisa percaya lagi? Ponsel Aisyah berdering tanpa henti. Panggilan dari ibunya, ayahnya, bahkan Rian. Ia mengabaikannya. Mereka akan membenciku sekarang, gumam Aisyah. Maya mendekat. Kita bisa menghadapinya bersama. Aku punya pekerjaan sekarang, kita bisa pindah ke Bali atau ke luar negeri. Aisyah menggeleng. Ini bukan soal uang. Ini soal identitasku. Di Indonesia, menjadi seperti kita berarti perjuangan setiap hari. Diskriminasi di tempat kerja, penolakan dari keluarga, bahkan ancaman dari kelompok radikal. Maya mengangguk. Ia tahu itu benar. Di negeri ini, meski ada kemajuan, komunitas LGBT masih sering dianggap tabu. Malam itu, mereka berbicara panjang lebar. Maya menceritakan pengalamannya di Singapura, di mana ia bertemu komunitas queer yang mendukung. Di sana aku belajar menerima diriku. Aku menyesal meninggalkanmu. Aisyah mendengarkan, tapi hatinya masih ragu. Ia ingat bagaimana setelah Maya pergi, ia mulai berkencan dengan pria untuk membuktikan pada dirinya sendiri. Tapi setiap kali, rasanya salah. Kemudian Rian datang dengan kebaikan hatinya. Rian tidak pantas disakiti seperti ini, kata Aisyah. Maya setuju. Aku tahu. Tapi kau juga tidak pantas hidup dalam kebohongan. Keesokan harinya, Ibu Aisyah datang ke apartemen. Wajahnya penuh kemarahan dan air mata. Apa yang kau lakukan, Aisyah? Kau hancurkan masa depanmu. Aisyah berdiri tegar, Maya di sampingnya. Ibu, aku mencintai Maya. Ini bukan pilihan, ini siapa aku. Ibu Aisyah menggeleng. Ini dosa. Keluarga kita apa kata orang? Ayahmu sakit hati. Konfrontasi itu sengit. Ibu Aisyah menuduh Maya sebagai penggoda, tapi Maya tetap tenang. Saya mencintai putri Anda, Bu. Kami tidak ingin menyakiti siapapun. Akhirnya, Ibu Aisyah pergi dengan marah, meninggalkan Aisyah gemetar. Aisyah merasa beban dunia di pundaknya. Ia harus memilih keluarga atau cinta. Di Indonesia, keluarga adalah segalanya. Tapi kehilangan Maya lagi terasa tak tertahankan. Maya memeluknya. Kita akan lewati ini. Tapi Aisyah tahu, ini baru awal. Teman-teman mulai menjauh, gosip menyebar di media sosial. Seorang teman lama menelepon, bilang kau gila. Di sini bisa bahaya. Aisyah ingat kasus-kasus diskriminasi, raya polisi di klub gay, penolakan kerja karena orientasi. Apakah ia siap membayar harganya? Sore itu, Rian datang. Ia tampak lelah, mata merah. Aku butuh penjelasan, katanya. Aisyah duduk bersamanya di kai dekat apartemen. Aku mencoba mencintaimu, Rian. Tapi hatiku milik Maya. Rian mengangguk pelan. Aku curiga. Kau selalu jauh. Ia tak marah, hanya sedih. Aku harap kau bahagia. Pertemuan itu membuat Aisyah merasa bersalah. Ia telah menyakiti pria baik itu. Kembali ke apartemen, Maya menunggu. Bagaimana? Tanya Maya. Aisyah menangis. Aku merasa monster. Maya menghiburnya, tapi Aisyah tahu keputusannya ini akan membawa konsekuensi. Malam hari, Aisyah bermimpi buruk, keluarganya menolaknya, masyarakat mengusirnya.
Ia terbangun berkeringat. Maya memeluknya erat. Kita kuat bersama. Tapi Aisyah bertanya-tanya, apakah ini benar? Apakah cinta layak atas segala pengorbanan? Tekanan masyarakat Indonesia, dengan norma agama dan budaya yang kuat, membuatnya ragu. Tapi di hati, ia tahu ia tak bisa kembali ke kebohongan. Ini adalah titik balik, di mana ia harus menghadapi diri sendiri. Beberapa minggu setelah pernikahan gagal, Aisyah dan Maya mencoba membangun kembali hubungan mereka. Mereka pindah ke apartemen baru di kawasan Senayan, berharap mulai dari nol. Tapi bayangan masa lalu terus menghantui. Aisyah kehilangan pekerjaannya di Irma Hukum, alasan resmi restrukturisasi, tapi ia tahu itu karena gosip tentang orientasinya. Mereka takut klien mundur, katanya pada Maya. Maya yang bekerja sebagai desainer Grace Relance mendukungnya finansial. Kita akan cari pekerjaan baru. Aku punya koneksi di komunitas UER. Tapi Aisyah ragu. Di Indonesia, jaringan LB masih underground, penuh risiko. Konflik dengan keluarga semakin dalam. Ayah Aisyah menelepon, suaranya dingin. Kau bukan anakku lagi jika terus begini. Aisyah menangis setelah itu. Ia ingat masa kecil di Bandung, di mana ayahnya selalu bangga padanya. Sekarang ia menjadi aib. Maya mencoba menghibur. Mereka butuh waktu. Tapi Aisyah tahu, di masyarakat konservatif, penerimaan jarang datang. Mereka mulai menghadiri pertemuan komunitas rahasia di Jakarta, di mana orang-orang berbagi cerita serupa, penolakan keluarga, diskriminasi kerja, bahkan ancaman kekerasan. Satu wanita bercerita bagaimana ia diusir dari rumah setelah coming out. Aisyah merasa tak sendirian, tapi juga takut. Suatu hari, teman lama Maya, seorang aktis bernama Lina, datang berkunjung. Lina berusia 30 tahun, penuh semangat. Kalian harus ikut kampanye kami. Kita lawan diskriminasi. Maya antusias, tapi Aisyah ragu. Aku tak siap jadi sorotan. Debat pun muncul. Maya ingin berjuang terbuka, Aisyah lebih suka diam. Kau pergi dulu karena takut, sekarang kau ingin aku berani, tuduh Aisyah. Maya diam. Ini adalah momen di mana pengkhianatan lama muncul kembali. Mereka bertengkar hebat malam itu. Aku pergi untuk melindungimu, seru Maya. Tidak, kau pergi karena egois, balas Aisyah. Maya keluar rumah, meninggalkan Aisyah sendirian lagi. Aisyah merasa hancur. Apakah hubungan ini layak? Ia menelepon Rian, mencari nasihat. Aku salah pilih, katanya. Rian mendengarkan. Kau harus ikuti hatimu, tapi jangan sakiti diri sendiri. Percakapan itu membuat Aisyah bertanya-tanya apakah ia seharusnya tetap dengan Rian. Kehidupan normal, tanpa drama. Tapi ia tahu itu bohong. Maya kembali pagi harinya, membawa bunga. Maafkan aku. Kita harus kompromi. Mereka berdamai, tapi retak mulai terlihat. Tekanan sosial semakin kuat. Di media sosial, Aisyah dapat pesan kebencian, kau dosa, kembali ke jalan benar. Ia blokir akun-akun itu, tapi luka tetap. Maya mengajaknya ke psikolog Werindli. Di sesi itu, Aisyah mengungkap konflik batinnya, rasa bersalah atas keluarga, ketakutan akan masa depan. Psikolog bilang penerimaan diri adalah kunci. Aisyah mencoba, tapi sulit. Ia ingat momen di pernikahan ketika ia memilih Maya. Itu adalah keputusan berani, tapi sekarang konsekuensinya nyata. Suatu malam, ibu Aisyah datang lagi, kali ini sendirian. Aku tak bisa tidur memikirkanmu, katanya. Mereka bicara panjang. Ibu menceritakan masa mudanya, bagaimana ia menikah karena tekanan. Aku tak ingin kau seperti aku. Aisyah terkejut. Ada harapan.
Tapi ibu tambah, tapi ayahmu keras kepala. Pertemuan itu memberikan celah, tapi tak menyelesaikan semuanya. Aisyah merasa optimis untuk pertama kali. Tapi kemudian, bencana datang. Maya mendapat ancaman dari kelompok radikal yang tahu tentang mereka melalui gosip. Hati-hati, atau kami datang. Maya panik. Kita harus pindah. Aisyah setuju. Mereka packing barang, pindah ke Bali, berharap ketenangan. Di sana alam indah membantu, tapi masalah ikut. Aisyah kehilangan kontak dengan keluarga. Ia merasa terisolasi. Maya bekerja remote, Aisyah mencari pekerjaan. Di Bali, komunitas lebih terbuka, tapi tetap ada risiko. Di pantai Kuta, mereka berjalan bergandengan. Apakah ini layak? Tanya Aisyah. Maya menjawab, ya karena aku mencintaimu. Tapi Aisyah tahu perjuangan belum berakhir. Konflik moral membara, apakah mencintai sesama jenis salah? Di Indonesia, agama bilang ya, tapi hatinya bilang tidak. Ia harus memilih jalan sendiri. Di Bali, Aisyah dan Maya mencoba hidup baru. Mereka menyewa ila kecil di Ubud, dikelilingi sawah dan seni. Maya bekerja desain, Aisyah jadi konsultan hukum relance untuk turis. Hidup lebih tenang, tapi bayangan Jakarta tetap ada. Aisyah sering menelepon ibunya diam-diam, tapi ayahnya tak mau bicara. Beri waktu, kata ibu. Aisyah merasa bersalah. Ia telah memilih cinta atas keluarga, tapi apakah itu benar? Maya melihat perubahan Aisyah. Kau rindu mereka? Tanya Maya. Aisyah mengangguk. Tapi aku tak bisa kembali ke kebohongan. Konflik muncul lagi ketika Lina datang ke Bali untuk Estialat. Kalian harus ikut parade, ajaknya. Maya ingin, Aisyah takut. Di sini aman? Tanyanya. Lina bilang ya, tapi Aisyah ingat berita tentang serangan pada acara serupa. Mereka bertengkar. Kau selalu mundur, tuduh Maya. Kau yang pergi dulu, balas Aisyah. Maya diam, tapi malam itu ia keluar dengan Lina. Aisyah cemburu, curiga. Apakah Maya selingkuh? Ia ikuti mereka ke bar, melihat Maya tertawa dengan Lina. Hatinya hancur. Kembali ke Ila, ia konfrontasi Maya. Apa kau bersama dia? Maya denial. Kita cuma teman. Tapi kepercayaan retak. Aisyah memutuskan pulang ke Jakarta sendirian, mencari jawaban. Di sana ia bertemu Rian lagi. Rian sudah move on, tapi ramah. Aku bahagia kau jujur sekarang. Percakapan itu membuat Aisyah sadar, ia telah menyakiti banyak orang. Ia kunjungi keluarganya di Bandung. Ayahnya buka pintu, tapi dingin. Kenapa kau kembali? Aisyah menangis. Aku rindu kalian. Mereka bicara. Ayah menceritakan ketakutannya, masyarakat akan hakimi kita. Aisyah paham, tapi bilang, ini aku, ya. Ayah diam, tapi tak usir. Ibu memeluknya. Ada kemajuan kecil. Kembali ke Bali, Aisyah temukan Maya dengan Lina lagi. Kali ini ia lihat mereka berpelukan. Pengkhianatan. Ia marah. Kau sama seperti dulu, seru Aisyah. Maya jelas, ini bukan apa-apa. Tapi Lina akui, aku suka Maya. Maya tolak Lina. Aku mencintai Aisyah. Tapi kerusakan sudah ada. Aisyah pergi ke hotel, merenung. Apakah hubungan ini toksik? Ia ingat momen bahagia, liburan di Lombok, malam bintang di atap. Tapi pengkhianatan berulang membuatnya ragu. Maya datang ke hotel, memohon. Aku tak pernah selingkuh. Lina cuma teman. Aisyah percaya, tapi minta waktu. Mereka pisah sementara. Aisyah kembali ke Jakarta, fokus kerja.
Ia gabung komunitas LGBT, belajar advokasi. Ia sadar perjuangan bukan cuma pribadi tapi sosial. Di acara seminar, ia bicara tentang pengalamannya meski takut. Saya kehilangan pekerjaan, keluarga, karena siapa saya. Pendengar tepuk tangan. Itu memberi kekuatan. Maya hubungi terus. Aku rindu. Aisyah jawab, aku butuh bukti kau berubah. Maya datang ke Jakarta, ikut acara komunitas. Mereka rekonsiliasi pelan. Tapi kemudian, ancaman datang lagi, pesan anonim ancam publikasikan foto mereka. Maya panik. Siapa? Aisyah curiga Rian, tapi bukan. Ternyata teman lama yang dendam. Mereka lapor polisi, tapi polisi cuek. Ini urusan pribadi. Frustrasi membara. Di Indonesia, hukum tak lindungi sepenuhnya. Mereka putuskan bertahan. Aisyah ajak Maya bertemu keluarganya lagi. Di Bandung, tegang. Ayah Aisyah bicara. Aku tak setuju, tapi kau anakku. Itu langkah besar. Ibu senang. Tapi masyarakat tetap tantang. Gosip di kampung, tetapan aneh. Aisyah sadar perubahan butuh waktu. Ia dan Maya kembali ke Bali, lebih kuat. Tapi konflik batin Aisyah tetap, apakah ini jalan benar? Masyarakat bilang tidak, tapi hatinya ya. Ia harus bayar harga, isolasi, risiko. Tapi cinta membuatnya layak. Setahun setelah rekonsiliasi, Aisyah dan Maya hidup stabil di Bali. Mereka ikut advokasi LGBT, meski hati-hati. Aisyah dapat pekerjaan di Hak Asasi Manusia, Maya sukses dengan desain. Keluarga Aisyah pelan-pelan terima, meski ayah masih ragu. Mereka kunjungi Bandung sesekali, bicara terbuka. Tapi tantangan baru muncul, Maya ingin anak. Kita bisa adopsi atau surogasi. Aisyah ragu. Di sini sulit. Hukum tak dukung pasangan sejenis. Debat etis muncul. Apakah egois membawa anak ke dunia penuh diskriminasi? Maya bilang kita bisa beri cinta. Aisyah takut. Bayangkan anak kita dibully. Konflik memuncak ketika Maya hubungi agensi adopsi di luar negeri. Aisyah marah. Kau putuskan sendiri. Maya balas, aku ingin masa depan kita. Mereka bertengkar hebat, Maya pergi ke Jakarta untuk berpikir. Aisyah sendirian lagi, merenung. Ia ingat perjalanan mereka, dari cinta tersembunyi, pengkhianatan, rekonsiliasi. Apakah ini akhir? Ia hubungi ibunya. Apa aku salah? Ibu bilang, ikuti hati, tapi pikir konsekuensi. Aisyah sadar, setiap pilihan ada harga. Maya kembali dengan berita, ia tolak ide adopsi. Kau benar, terlalu berisiko. Mereka berdamai, tapi retak tetap. Kemudian, krisis besar. Ayah Aisyah sakit, serangan jantung. Aisyah pulang ke Bandung. Di rumah sakit, ayah pegang tangannya. Aku makanmu. Hidup bahagia. Air mata Aisyah mengalir. Itu adalah penerimaan. Tapi ayah tambah, tapi jangan bawa Maya ke sini. Konflik moral, hormati keluarga atau diri sendiri. Aisyah pilih kompromi, Maya paham. Kembali ke Bali, mereka lebih dekat. Tapi masyarakat tetap tekan. Di Estial, mereka demo untuk hak LGBT. Polisi datang, bubarkan. Maya kena pukul. Aisyah marah, bawa Maya kers. Ini harga kita bayar. Maya bilang layak karena perubahan. Aisyah setuju. Mereka jadi lebih aktif, tulis artikel, bicara di podcast. Tapi kelelahan datang. Aisyah merasa lelah dengan perjuangan. Kadang aku ingin hidup normal. Maya paham. Tapi ini normal kita.
Akhirnya, mereka putuskan pindah ke Australia, di mana hak lebih kuat. Aisyah ragu tinggalkan Indonesia. Ini tanah airku. Maya bilang kita bisa kembali nanti. Keputusan sulit, tinggalkan keluarga, teman. Tapi untuk masa depan. Di bandara, Ibu Aisyah datang. Hati-hati. Pelukan itu penuh emosi. Di pesawat, Aisyah pegang tangan Maya. Apakah ini akhir bahagia? Maya tersenyum. Bukan akhir, awal baru. Tapi di hati Aisyah, pertanyaan tetap, apakah mencintai sesama jenis layak atas segala pengorbanan, atau seharusnya kita menyesuaikan dengan norma masyarakat untuk menghindari penderitaan?